siang hari ini akan segera kita mulai dengan pembawa materi adalah Ibu Hairani SPD dengan materi yang akan dibagikan yaitu budaya positif. Untuk Ibu Hairani kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Untuk hari ini juga termasuk dari tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi, tapi untuk kegiatan ini saya juga sudah minta izin dengan kepala sekolah. Kemudian untuk terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas kesempatannya telah hadir di sini untuk sama-sama kita belajar. Bukan berarti Bapak Ibu saya berdiri di depan Bapak Ibu saya lebih pintar daripada Bapak Ibu, tidak. Cuma saja materi ini adalah mungkin materi baru yang memang saat ini disosialisasikan dan itu untuk disampaikan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Baik, untuk judulnya hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Hairani dari sekolah ini SMK Negeri 2 Sorong. Adapun konsep budaya positif itu banyak cakupan di dalamnya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Semuanya terkaitan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, sebelum kita belajar, sebelum kita Bapak Ibu mendengarkan pemaparan dari saya, mungkin kita sedikit ice breaking dulu supaya kita enjoy. Kalau mau ice breaking, oke. Kalau begitu tolong berdiri semuanya. Oke. Ice breakingnya kalau ini sikut, sakit, sekat, sikat. Bisa? Sikut, sakit, perut, pegang perut. Kemudian sekat begini. Sekat, sikat. Oke. Ini menguji kekompakan. Bisa ke depan-depan, Ibu. Oke, baik. Sudah bisa dihafal yang mana sikat, yang mana sekat, yang mana sakit, sikut. Oke. Sikut, sakit, sekat, sikat. Oke. Sekarang sikat. Sikut, sekat, sakit, sikat. Dengarkan kata-kataku, jangan saya punya gerakan, karena gerakan saja bisa saya tidak sesuai dengan kata-kataku. Baik. Sikut, sikat, sekat, sikut, sekat, sakit, sekat, sikut, sikat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita dipraktekkan. Oke, baik. Selanjutnya kita belajar tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini, Bapak Ibu, adalah pembelajaran yang saat ini Bapak Ibu sebenarnya sudah jalankan. Cuma kadangkala kita tidak tahu pembelajaran yang kurikulum merdeka yang saat ini dijalankan itu sebenarnya apa. Ini adalah paradigma baru dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya rasa pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu sudah mempraktekkan di kelas.
yang saat ini setiap waktunya di kelas telah diterapkan. Di samping itu ada profil pelajar Pancasila, inti dari tujuan pembelajaran dengan paradigma baru. Ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? 5 atau 6? 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu adalah 6. Di pembelajaran yang kita tuju ini adalah tujuannya, karena tujuannya kita adalah bagaimana menciptakan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Lanjut. Oke, ada beberapa miskonsepsi yang saat ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini adalah keyakinan kita kepada anak didik kita. Apakah keyakinan kita dengan anak didik kita itu harusnya memang seperti itu atau kita ada miskonsepsi? Yang pertama, klik. Ilusi guru mengontrol murid. Apakah Bapak Ibu merasa bahwa Ibu bisa mengontrol murid? Bagaimana, apakah Ibu merasa selama ini bisa mengontrol murid? Nah, itu adalah ilusi karena kita tidak bisa mengontrol murid. Ketika ada pun murid yang ikut ke Ibu, mungkin itu karena rasa takut diancam dengan nilai, tapi bukan karena kesadaran dirinya. Ini makanya selama ini yang merasa, kalau anak itu pasti ikut di saya. Tidak, itu karena ada karakter di Ibu yang dia takuti. Jadi kita sama sekali tidak bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, ketika anak-anak di kelas ada yang bermasalah, kemudian kita bentak dan kita merasa kita membuat sesuatu hal kepada dia dan merasa bersalah, itu berarti bukan menguatkan karakter siswa, tapi bisa jadi kita menaruh luka ke dia. Karena sekarang ini semakin kesini pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu sering mendengar bahwa kekuatan mental yang sekarang mungkin saat ini banyak berkembang tentang psikologi untuk bagaimana menguatkan orang. Inilah yang harus kita tahu, bahwa ilusi mengkritik dan membuat anak merasa bersalah itu bukan menguatkan karakter, tetapi bisa jadi mematikan karakter anak. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya, ada penerapan di sekolah disiplin yang tegas, bahwa kita pasti sudah berpikiran bahwa itu adalah penguatan positif yang efektif. Itu belum tentu, karena semua tentang teori kontrol yang ingin dimunculkan adalah kesadaran diri peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah mungkin di kita semua, termasuk saya juga awalnya berpendapat bahwa saya bisa memaksa siswa kita yang saya ajar. Ternyata dengan memaksa mereka, dengan cara kita memaksa itu bukan jalan yang terbaik, tetapi bagaimana kita harus mengetahui kebutuhan dia, kemudian memberikan suatu tindakan untuk dia yang sadar sendiri. Inilah tujuannya teori kontrol. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realitasnya semua kebutuhan kita sama. Kita berpandangan bahwa semua anak itu di kelas itu sama, padahal tidak. Mereka memiliki kebutuhan berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap anak
memiliki gambaran yang berbeda-beda. Bisa jadi sukunya, bisa jadi latar belakangnya. Jadi untuk kita sebagai guru memang perlu penguatan karena banyak sekali hal yang harus kita lihat dari peserta didik kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah selama ini Bapak Ibu mencoba mengajarkan anak-anak sesuai dengan pandangan Ibu, tidak menerima masukan dari anak-anak yang tidak sesuai dengan pemikiran Ibu sendiri? Itu Ibu sendiri yang tahu bagaimana cara Ibu mengajar di kelas. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh, walaupun misalnya di sekolah ini kita ke guru, ditetapkan jam 7.15 harus masuk. Bagaimanapun aturannya, biar tertulis kah tidak tertulis, tapi ketika bukan dari kita, jangan dulu ke siswa, ketika ke diri kita, bukan dari kesadaran kita, itu sepertinya tidak bisa ya. Sama ketika di siswa kita Bapak Ibu, itu tidak ada bedanya perlakuan kita dengan siswa kita. Kemudian yang ketiga, yang dua terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan. Bujukan gagal. Harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Harus kita ubah bahwa model berpikir menang-menang. Artinya menang-menang begini Bapak Ibu. Ketika misalnya anak ada yang salah, bukan berarti anak itu sudah merasa bersalah, tidak memperbaiki dirinya, dia mengakui kesalahannya di kita, itu bahwa kita sudah menang. Tidak seperti itu. Di teori kontrol ini bahwa dua-duanya harus mendapatkan pelajaran. Ketika kita bermasalah dengan siswa, guru juga harus introspeksi diri. Siswa pun demikian. Inilah yang dikatakan menang-menang. Karena kita tidak tahu apakah kita yang salah memperlakukan dia atau responnya siswa yang salah terhadap perilaku kita atau cara kita mengajar mereka. Jadi di teori menang-menang ini kedua-duanya harus mengintrospeksi diri, ambil pelajaran. Lanjut. Oke, masuk di disiplin positif. Untuk disiplin positif ini sedikit saya singgung untuk Bapak Ibu yang mengambil di PMM. Sebentar saya akan menampilkan apa perbedaan indikator yang harus kita capai di PMM untuk disiplin positif. Namun kita harus pahami bahwa disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Belajar yang bagaimana adalah belajar yang mengacu pada disiplin diri. Disiplin diri, kesadaran pada diri anak-anak. Disiplin inilah yang saat ini dengan masif dilakukan sosialisasi supaya paradigma di sekolah itu sedikit tergeser bahwa disiplin diri itu harus dimunculkan. Ada namanya unsur intrinsik yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lanjut. Kemudian setelah disiplin dirinya baik, maka disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi ini intinya, bagaimana perlakuan kita ke peserta didik. Peserta didik kita ini atau murid kita sadar tanpa kita harus mengancamnya, tanpa ada hukuman, tanpa ada pemberian hadiah. Mungkin ini susah, tapi kita harus belajar. Lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah tujuan positif. Lanjut, Kakak.
nilai-nilai kebajikan apa itu adalah nilai yang disepakati. Jadi untuk nilai yang disepakati namanya juga kesepakatan, berarti harus antara murid dengan siswa itu harus saling berkolaborasi. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Lanjut Kakak. Ada contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Ada beberapa nilai dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lanjut. Kemudian dicontohkan oleh PYP, yaitu adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi untuk PYP ini masih berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian contoh yang terakhir tentang keterampilan hidup atau life skill. Life skill ini dapat dipercaya, lurus hati jujur, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Tidak merendahkan orang lain dalam hal yang seperti ini. Kadangkala di peserta didik kita, satu orang karena pintar, nilainya bagus, merasa bahwa saya lebih baik daripada teman-teman yang lain. Nah, ini salah satu keterampilan life skill yang harus juga terus diingatkan kepada peserta didik kita. Kemudian dengan memberikan yang terbaik dari diri. Memberikan yang terbaik dari dirinya ini bukan berarti dia harus memiliki misalnya sifat congkak dan aktif. Pendengaran yang aktif artinya ini dia memiliki rasa hormat kepada teman-temannya maupun guru yang lain. Lanjut. Untuk kebutuhan dasar manusia, adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar yang kadangkala anak-anak kurang sehingga dia berperilaku buruk. Ada yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir adalah kebebasan. Contoh Bapak Ibu, bertahan hidup itu masuk di dalamnya adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ketika bertahan hidup ini ada masalah dengan peserta didik kita, percayalah pasti untuk belajarnya juga ada yang bermasalah. Ketika misalnya dia tidak nyaman di tempat tinggalnya, kesehatannya tidak bagus, pasti belajarnya pun tidak bagus. Lanjut. Kemudian rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ibu bapak guru pasti sering mendapatkan kasus yang anak nakal. Apakah di sekolah kita biasa ada? Banyak. Itu karena ketika kita telusuri apa yang kurang dari mereka. Yang kurang dari mereka, ibu saya seperti ini karena dia tidak di keluarga saya, mungkin keluarganya broken home, dia hanya dititip misalnya tinggal di neneknya, bisa jadi. Jadi misalnya ketika anak ada yang bermasalah, ya kita tidak semerta-merta harus menjudge dia bahwa memang anak itu buruk. Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kemudian kebebasan ini adalah mandiri, memiliki pilihan,
mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan ini adalah mandiri karena banyak juga anak-anak ini dia mampu berdiri di kakinya sendiri, cari uang untuk hidupnya sendiri. Selanjutnya kakak. Oke. Kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme sama tertawa. Ketika ada peserta didik kita yang selalu bermain di kelas atau kala dia humor, bisa jadi kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi hari itu. Kemudian untuk penguasaan itu harga dirinya. Kadang dia bertengkar karena dia harus mempertahankan harga dirinya. Keinginan untuk dianggap, memimpin, beradaptasi, diakui dan disegani. Jadi kadangkala ada yang mengganggu temannya karena ingin diperhatikan. Kadangkala pula ada yang tidak hadir di sekolah karena dia merasa tidak dihargai sama teman-temannya. Jadi untuk apa dia tidak ke sekolah? Biasa kejadian yang seperti itu. Lanjut. Oke. Untuk motivasi perilaku manusia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, saya ikut di Bu Teti, misalnya Bu Teti adalah guru saya ikut di Bu Teti karena saya takut dihukum oleh beliau. Karena Ibu Teti mendapatkan iming-iming kepada saya. Kalau saya ikut mata pelajarannya dengan baik, mungkin saya akan diberikan nilai yang bagus. Ketika Ibu Teti misalnya memberikan di akhir pembelajarannya ada reward yang diberikan kepada dia. Biasanya berakibat siswa antusias. Nah, apakah itu baik untuk kita sebagai guru selalu melakukan hal yang seperti itu? Nanti ke depan kita lihat. Namun, alasan ini namanya alasan ekstrinsik. Kemudian, yang terakhir itu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Inilah yang diharapkan. Ini adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang ingin ditumbuhkan ke dalam diri peserta didik kita. Yaitu dia mampu menghargai dirinya. Karena kenapa? Ketika anak tidak menghargai dirinya, mungkin dia akan melakukan hal-hal yang kadangkala di luar nalar kita. Lanjut. Oke. Sabar nih. Oke. Saya akan bertanya ke Bapak Ibu. Untuk nomor 1, pilihannya tindakan guru. Ini adalah contoh tindakan guru. Misalnya ketika ada anak yang bersalah. Nah, coba Bapak Ibu guru memilih apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini menurut Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, coba lanjutkan. Ada itu jawabannya. Oke, sabar. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman? Hukuman, tidak usah ragu Bu, kita tidak dihukum di sini. Apa? Hukuman. Coba lanjut. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Berapa orang yang bilang Ibu hukuman? Konsekuensi 1. Konsekuensi Pak Faimun? Hukuman.
hampir sama ya yang memilih hukuman dan konsekuensi. Ini adalah ini adalah hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up. Push up berarti ada fisik. Ada fisik. Nah, ini adalah hukuman. Kemudian yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Apakah ini konsekuensi? Ini adalah konsekuensi. Oke. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah konsekuensi? Konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apakah konsekuensi? Hukuman. Minta murid tidak menggunakan sepatu. Ibu Yo konsekuensi, Bu Teti hukuman, Septin konsekuensi, Ibu Lina konsekuensi, Pak masih ragu, Bu Fitri hukuman. Ayo tampilkan. Yang benar adalah hukuman. Kemudian sebentar di belakang saya akan jelaskan kenapa hukuman, kenapa konsekuensi. Kemudian yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagaimana di sebelah sini? Hukuman, oke? Itu adalah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ingat, pelajaran PJOK. Kalau yang nomor 3, lihat bedanya nomor 3 dengan nomor 7. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sedangkan ini PJOK, apakah keliling lapangan ada hubungannya dengan PJOK? Ada. Nah, kemudian bagaimana konsekuensi itu? Lanjut kakak, sebentar saya ini kan. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, untuk pernah dengar tidak Bapak Ibu hukuman yang menghancur penghargaan yang menghukum? Pernah tidak dengar? Karena sekarang lagi tren-trennya dengan kalimat penghargaan yang menghukum. Atau baru dengar saat ini? Oke, sebentar saya ini. Untuk kita baik, yang pertama, hukuman itu dia ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, tidak terencana dan tiba-tiba. Anak yang datang terlambat, biasanya dengan bersihkan ini. Anak itu kan tidak tahu, saya ini terlambat ini, saya ke arah mana membersihkannya. Itu tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Untuk keputusan apa yang dia lakukan itu, dia tidak dilibatkan. Kita sendiri yang menentukan. Jadi tidak ada kolaborasi antar kita dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah. Kenapa bersifat satu arah? Karena hanya dari kita, dia hanya ngikut saja. Kemudian yang keempat, berupa hukuman fisik dan psikis. Push up itu adalah fisik tapi tidak ada hubungannya tadi dengan tidak memakai masker. Kemudian untuk konsekuensi itu dia terencana. Misal kadangkala ada aturan itu terencana. Ketika misalnya poin A tidak terlaksana, maka ini konsekuensinya. Nah, misalnya ada peraturan. Ketika tidak menggunakan aturan tertib sekolah, misalnya ketika tidak menggunakan baju putih abu-abu pada hari Senin dan Selasa, konsekuensinya mungkin misalnya sudah beberapa kali akan dipulangkan. Itu mereka sudah tahu. Kalau dia hukuman, peserta didik tidak tahu. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sama-sama tidak nyaman antara hukuman dengan konsekuensi, tapi lebih berat ketika dihukum. Kemudian sikap guru selalu memonitoring murid.
memonitoring itu melihat. Ya, siapa lagi yang tidak memakai sepatu, siapa lagi yang tidak hadir, konsekuensinya ketika dia ini, apa akibatnya ketika dia tidak mengindahkan apa aturannya. Nah, ketiga ini semuanya adalah cara menertibkan peserta didik. Namun yang saat ini harusnya dilakukan ketika kasusnya peserta didik bisa direstitusikan, maka kita harus restitusikan. Restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Mencari solusinya sendiri itu yang seperti bagaimana? Ketika misalnya siswa anggaplah tidak menggunakan baju kerja pada saat harusnya dia praktek. Guru tidak langsung, harusnya kalau kasus seperti ini masih bisa direstitusi. Jangan langsung menghukum. Apa yang kita takutkan ketika kita sering menghukum siswa, jangan sampai ada bekas mental yang dia bawa sampai dia dewasa yang berperilaku atau mampu dia teruskan ke misalnya ke anaknya, atau ketika dia jadi guru dia akan melakukan hal yang sama pada dia. Makanya restitusi ini adalah solusi supaya peserta didik itu sadar dengan dirinya sendiri. Ada langkah-langkah dari restitusi, sebentar akan kita lihat. Dihukum oleh penghargaan. Ini yang saya bilang tadi. Kenapa? Bukan berarti sekarang dilarang memberikan penghargaan kepada siswa, bukan. Bisa memberikan penghargaan kepada siswa, tapi jangan dilakukan terus-menerus. Karena ketika dilakukan terus-menerus, siswa itu melakukan hal bukan karena dia mau belajar, tetapi dia mau penghargaan itu. Jadi dia membatasi, dia punya kreativitas. Inilah yang dikatakan dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu ada. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Kenapa dia tidak efektif? Itu tadi yang saya katakan bahwa tidak efektif itu karena mengurangi kreativitas siswa. Mungkin siswa ketika dia sadar sendiri, dia bisa bisa berinovasi, tetapi karena hanya iming-imingnya penghargaan, akhirnya sudah capai penghargaan itu, sudah selesai, saya tidak mau berkreativitas lagi. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan antar misalnya guru dengan siswa. Kalau misalnya sudah selesai dia terima penghargaan itu, masih mending kalau siswa itu misalnya sadar akan rasa hormat. Tetapi ketika dia sudah terima ini, apalagi yang saya butuhkan dari guru itu, misalnya saya sudah dapat ini. Itu yang ditakutkan, kenapa restitusi itu muncul. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Intrinsik itu tadi kesadaran peserta didik yang harus kita tumbuhkan. Lanjut. Oke. Lanjut. Ada 5 posisi kontrol guru. Sebagai guru, kita harus memiliki 5 sifat kontrol. Coba Bapak Ibu lihat, apakah selama ini Bapak Ibu kadang menghukum, bertindak guru sebagai penghukum? Apakah selama ini ketika ada anak yang bermasalah, kita lebih menambah lagi pembuat merasa bersalah, lebih kita tekan anak itu sehingga dia bersalah? Tujuannya kita sebenarnya untuk sadar, tapi cara kita yang kadang yang salah. Kemudian, apakah selama ini posisi ibu bisa jadi teman untuk peserta didik kita? Dan apakah selama ini posisi kontrol ibu sebagai pemantau? Dan apakah sebagai manajer? Mari kita lihat. Yang tadi saya tidak selalu jelaskan panjang lebar karena itu panjang sekali penjelasannya. Kita langsung masuk di contoh. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera.
Apakah ini contohnya ketika menghukum, penghukum, anak itu langsung disuruh hormat. Karena kamu tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara, hormat bendera 1 jam. Apalagi kalau ditambah lagi menghadap ke matahari. Ini adalah hukum. Apa yang ditimbulkan ketika misalnya itu dilakukan di tempat umum? Yang ditimbulkan adalah pertama rasa malu. Itu psikis. Yang kedua, masih mending ketika anak itu fisiknya bagus. Kalau dia tiba-tiba pingsan, nah, itu yang kita takutkan. Kemudian, apa kira-kira perkataan seperti apa ketika pembuat merasa bersalah? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu ketika anak seperti itu kita kasih dengan kata-kata seperti itu, dengan kalimat seperti itu, yakin memang anak itu sadar, tapi dia akan merasa kecewa. Karena kadangkala kita sudah siswa hormat di kita, oke, kita sudah merasa bahwa anak itu sudah bagus, sudah menurut, tapi kita tidak tahu nalurinya, batinnya yang dia bawa setelah ketemu dengan kita itu kondisinya seperti apa. Lanjut, kemudian masih dengan kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Misal kata-katanya, jika sebagai teman, jadi kita sebagai guru memang harus bisa subset, karena kita harus bisa memposisikan sebagai teman. Misal sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini, yang ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Jadi kita menegur siswa, tapi tidak sampai merasa bahwa dalam sekali yang ibu berikan kepada kita, yang judgment itu yang diberikan kepada kita. Kemudian untuk pemantau, misalnya kata-katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kau tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu adalah pemantau. Kemudian pada saat dia sebagai manajer, kalau dia sebagai manajer, maka dia akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia tidak langsung mengatakan kamu salah, tapi dia memberikan peluang kepada peserta didik itu untuk berbicara. Karena jangan sampai misalnya pakaiannya diruvei, namun dia tinggal di kilon, tidak sempat atribut untuk melengkapinya. Itu kan sebagai guru kita harus tahu posisi peserta didik kita. Oke, ini ingat tadi beberapa posisi kontrol guru. Coba ini ada posisi kontrol apakah posisi kontrol apakah aku? Saya mau mendengar ibu. Apakah ini posisi kontrol tadi ada berapa? Pertama, oke, posisi teman. Teman apa lagi? Pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah, hukum. Nah, dari 5 ini saya akan menampilkan satu kalimat. Apakah kalimat itu masuk di mana posisi kontrol ini? Misal, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini apa? Berbuat merasa bersalah. Oke, lanjut. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah posisi kontrol ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Membuat merasa bersalah. Ya. Kemudian, apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Apa? Manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak ya. Ini adalah teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Adalah pemantau. Oke. Sebelum ke keyakinan kelas, ke peraturan kelas, saya sedikit mengulas yang tadi. Ketika dia sebagai teman, ketika yang harus diingat ketika sebagai teman itu berarti kata-kata yang diberikan kepada siswa kita tidak sampai ke psikisnya. Artinya dia mendengar
tetapi tidak harus sampai menyakitinya. Mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana caranya berbahasa kepada peserta didik kita. Oh, ini kalau anak ini bahasa saya dia keras, dia tidak akan sampai di hati. Bapak Ibu yang tahu. Kemudian kalau misalnya dia pemantau itu pemantau dengan manajer itu kadang-kadang saling berhubungan. Kalau manajer itu dia lebih melibatkan kepada peserta didik. Dia menginginkan kolaborasi. Dia bertanya dulu apa yang akan kamu lakukan. Sama ketika misalnya kita di suatu perusahaan, ketika ada anak tua misalnya yang melakukan kesalahan, pasti membutuhkan dulu penjelasan. Seperti itulah posisi harusnya posisi kita. Oke, kita masuk ke mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Oke. Ada yang mau berpendapat sebelum saya lanjut, kenapa sekarang bukan peraturan kelas saja? Kenapa mesti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kira-kira selama ini itu ada tidak yang sampai berpikir kenapa sih mesti keyakinan kelas tadi? Kan peraturan juga dibuat bersama untuk juga dilaksanakan bersama. Tapi kenapa sekarang berubah ke keyakinan? Kenapa peraturan saja? Atau kita juga tempel di dinding, kita juga baca. Kenapa sampai sekarang keyakinan? Apakah ada yang sampai saat ini memikirkan? Nah, oke, saya akan jelaskan kalau misalnya kenapa keyakinan kelas, karena ada unsur intrinsik yang kita harus lihat di peserta didik. Misal, Bapak Ibu ketika menjadi wali kelas, ketika membuat kesepakatan kelas, lihat dulu nilai apa yang mau Ibu kembangkan ke peserta didik. Jangan langsung tuliskan apa yang kamu ingin kita jalankan bersama. Karena kalau misalnya mereka tuliskan itu, yang kadang asal saja mereka tuliskan. Tapi kalau misalnya kita mau kreativitas, nilai format yang akan kita ini, oke. Untuk misalnya di bagian ini, apa-apa tentang rasa format yang ingin kamu tuliskan. Jadi siswa itu diarahkan untuk membuat kesepakatan kelas. Ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide. Jadi idenya anak-anak bukan idenya kita, ya bilang aja kesepakatan masih bukan idenya kita. Kemudian positif tinjau kembali curahkan pendapat yang terkumpul. Dari semua pendapat harus dibahas kembali. Jangan misalnya anak-anak sudah nempelkan semua di dinding, kita langsung ambil bahwa itu yang kita ketik sesuai dengan yang kita tidak. Harus kita bahas kembali karena kita harus menguatkan mereka. Kemudian keyakinan meninjau untuk menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas ditempel di dinding. Kalau misalnya untuk menandatangani itu adalah pilihannya, tetapi ketika bisa secara lisan bagaimana? Apakah ini kita tempel setuju dengan ini? Itu merupakan bentuk kesepakatan. Untuk segitiga restitusi, ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Ini tadi yang saya bilang segitiga restitusi. Ketika misalnya anak bersalah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ada identitas yang kita harus stabilkan. Kenapa identitas harus kita stabilkan? Karena setiap anak pasti melakukan kesalahan. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa di kelas Bapak Ibu anak itu ada anak yang tidak pernah salah? Tidak kan? Berarti kita harus menstabilkan dulu. Jangan langsung kita marahi. Karena kita bawa ke diri kita ketika kita yang salah, kemudian kita langsung dimarahi. Biasanya emosi lebih memuncak lagi. Jadi harus kita menstabilkan identitas. Dengan cara mungkin bisa kita berikan kepada peserta didik bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Supaya tujuannya apa? Supaya anak itu tenang. Saya salah, namun bukan sendiri saya yang salah. Jadi ketika ketenangan itu kita berikan kepada peserta didik kita, setelah itu kita ke validasi kebutuhan, barulah kita masuk di masalah.
Jangan langsung di masalah. Setelah ini baru kita masuk di masalah. Masalahnya apa? Baru kita minta dia bercerita. Kenapa sampai kamu melakukan ini? Mungkin kamu melakukan ini ada alasannya. Coba ceritakan ke ibu. Ibu tidak akan marah kok dengan kamu. Silakan. Mungkin dia akan bercerita secara leluasa. Bahkan terkadang yang kita tidak harapkan muncul semuanya dia keluarkan, unek-uneknya dia keluarkan karena dia nyaman. Karena tidak ada orang yang mau bercerita kalau dia tidak nyaman. Contoh saja, saya tidak akan mungkin curhat ke Mem Desi ketika saya tidak nyaman di Mem Desi. Begitu pula dengan siswa, ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak akan bercerita panjang lebar ke bapak ibu ketika dia tidak nyaman. Kalau bahasa gaulnya sekarang anak-anak sih, kita tidak sefrekuensi, jadi saya tidak bisa bercerita dengan kamu. Itu kan anak-anak kita yang sekarang. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. apalagi siswa kita kan sekarang sudah dewasa, bukan seperti anak TK yang harus kita dudukkan, kita tanya satu-satu. Mereka mungkin lebih pintar daripada kita, mengkelabui kita lebih pintar lagi mereka. Mungkin dia pengetahuannya dia dengan teknologi banyak sekali, lebih pintar menyembunyikan sesuatu masalah dibanding dengan kita. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dari sini kita harus menanyakan keyakinan apa? Kenapa sampai kamu melakukan ini? Kira-kira ini benar apa salah? Nah, kalau misalnya benar, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Jadi biarkan dia sendiri yang mengolah dirinya, biarkan sendiri dia yang cari dulu solusinya. Jangan langsung kita cari solusi. Inilah restitusi yang diajarkan supaya anak itu merasa didengarkan. Karena kalau bermasalah, siswa kita sudah bermasalah, tambah lagi kita memberikan beban yang seharusnya dia tidak tanggung, mungkin besok tidak ke sekolah lagi. 1 minggu tidak ke sekolah sampai kita sendiri guru yang repot carinya. Hanya karena kadang masalah yang seharusnya tidak besar. Lanjut. Selanjutnya ini adalah contoh kasus penerapan restitusi yang telah saya lakukan. Mari kita lihat. Kasus 1. Zahra tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak mampu menahan emosinya. Tadi ibu mendapatkan laporan dari ketua kelasmu, katanya kamu bertengkar ya dengan Kirana. Iya Bu, habis kesel. Kenapa kesal? Kirana terus melakukan pekerjaan saya Bu, bukan hanya tugas, namun catatan juga dia selalu lihat. Oh begitu. Wajar ketika kamu marah dan kesal kepada Kirana. Jika ibu di posisimu, mungkin ibu akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Kirana? Saya kalau marah Bu, saya marah Kirana, dan saya juga tanpa sadar mengganggu sendiri. Begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Enggak lah Bu, masa saya hanya jadi saja, saya kan berpantang mengerjakan tugas sendiri. Dia hanya langsung tulis, tidak dipikir dan biasa sendiri. Wajarlah ketika kamu marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja dengan Kirana. Saya menghargai tindakan kamu yang tidak sampai melakukan hal yang lebih buruk, misalnya saja memukul Kirana. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu yang sampai menendang kursi apa sesuai dengan keyakinan kelas kita. Iya Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman. Menurut kamu saling menghormati antar teman penting tidak untuk kamu? Mungkin Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Saya harus lebih sabar dan memperbaiki amal saya. Kalau ada teman yang mengkontak, saya akan melakukan pada ibu maka pelajaran satu dari kelas. Tepat sekali tindakanmu, Zahra. Lain kali tetap berhati-hati ya. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Andi Zahra yang mulia, saya dari kelas 11 Usaha Layanan Pariwisata. Saya sangat senang telah berdiskusi bersama Ibu Hairani mengenai masalah yang terjadi kepada saya
Lalu setelah saya berdiskusi dengan ibu, saya sekarang tahu bagaimana cara mengendalikan amarah saya ketika ada masalah. Terima kasih Ibu Hairani. Kasus 2. Kirana adalah murid kelas 11 jurusan Usaha Layanan Pariwisata. Ia sudah 2 kali datang terlambat ke sekolah. Bu Hairani sebagai wali kelas mendapat laporan dari guru piket sehingga pada saat jam istirahat, Hairani memanggil Kirana. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan. Kirana tahu tidak kenapa Kirana dipanggil ke sini? Ibu perhatikan, sudah 2 kali ibu mendapat laporan tentang keterlambatan Kirana ke sekolah. Jam berapa ya Kirana mau tidur tadi malam? Dan mungkin Kirana ada alasan kenapa sampai melakukan hal ini. Saya tidur tadi malam jam 12 Ibu karena saya memperhatikannya. Ibu tahu semua manusia itu pasti punya kesalahan. Sama seperti waktu sekolah, ibu pun pernah melakukan kesalahan. Namun yakinlah kesalahan itu bisa kita perbaiki. Apakah Kirana masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Oke, mungkin Kirana tahu disiplin yang seperti apa? Kirana disiplin itu menurut yang mematuhi peraturan sekolah yaitu bertanya kepada sekolah. Oke, berarti Kirana paham ya apa itu disiplin. Langkah selanjutnya apa yang akan Kirana lakukan untuk memperbaiki kesalahan Kirana ini? Saya minta maaf Bu, dan saya berjanji tidak melakukan kesalahan lagi dan saya akan lebih awal dan cepat. Ibu memaafkan karena Kirana mau berubah. Namun Ibu berharap Kirana tidak mengulangi kesalahan ini dan Ibu tetap akan memantau perkembangan Kirana besok dan selanjutnya. Saya berharap Kirana berubah ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kirana Tuharia. Saya dari kelas 11 Usaha Layanan Pariwisata. Saya telah berdiskusi dengan Ibu Hairani tentang kesalahan saya. Setelah berdiskusi dengan Ibu Hairani, saya menyesali hal yang saya lakukan dan saya tidak akan mengulangi itu lagi. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah penutup. Dalam peraturan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di filosofi Ki Hajar Dewantara dikatakan bahwa bukan menuntut ya, kita bukan diharuskan menuntut tapi menuntun. Apa yang dia harus tuntun lakunya. Karena kalau misalnya kita mau merubah karakternya itu dari rumahnya. Sejak dia lahir diasuh oleh ibu, kita tidak langsung bisa merubah karakternya itu, tapi perilakunya yang harus kita ubah ke arah hal yang baik. Dan ini juga yang terakhir untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf telah mengambil waktu banyak dari ibu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Pembuatan keyakinan kelas bersama 10 AP1. Sehat hari ini? Sehat. Untuk hari ini, sebelum kita belajar, kita akan membuat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini tujuannya adalah supaya nanti ketika belajar ada aturan yang kita kesepakati bersama, ada aturan yang kita jalankan. Jadi keyakinan kelas ini akan kita buat bersama, akan kita bahas bersama.
satu-satu ke kalian. Nanti silakan tempel di kertas yang telah ibu siapkan di atas. Terserah kamu, dirimu yang membuat kamu nanti di kelas mau jadi apa. Misalnya, contohnya misalnya tidak boleh ribut pada saat belajar, tidak boleh main HP, tidak boleh misalnya matikan HP, bisa. Apalagi yang biasanya sopan dalam berbicara. Apalagi bisa? Bisa. Paham? Oke. Ibu bagi satu-satu ya. Silakan tulis minimal bisa 1 atau 2 bagian ini ya. Silakan tulis apa yang ingin yang laki-laki saya kasih kuning ya. Cepat ya, sebelum kita belajar. Ya Bu. Sudah. Silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, Ibu akan membahas keyakinan kelas kita yang telah kalian tempel ya. Bisa dengar Ibu semuanya? Bisa. Oke, mulai dari yang pertama. Saya mau ditegur saat salah. Berarti ini bagaimana? Kalimatnya yang bagus bagaimana? Saling menghormati? Sama. Berarti kita ubah kalimatnya ya. Saling menghormati sesama. Ini saling menghormati. Jangan tertawa. Yang kedua, sopan dalam berbicara. Bisa? Bisa. Yang ketiga, tidak boleh ribut saat pelajaran berlangsung. Kemudian, tidak boleh bermain HP pada saat pelaksanaan berlangsung. Ini bagus, tapi bisa Ibu ubahkan sedikit kalimatnya supaya indah terdengar. Yang tidak boleh ribut ini sudah langsung bisa menghormati. Diperlukan. Kalau misalnya main game pada saat pembelajaran itu kan tidak diperlukan kan? Berarti Ibu ganti menjadi menggunakan HP pada saat diperlukan. Menggunakan HP pada saat diperlukan dalam pembelajaran ya. Kemudian yang
dibawa dari sini ya. Kemudian sopan dalam berbicara sudah sama. Kemudian kelas selalu bersih. Berarti ini penting juga. Kedisiplinan, kebersihan dan kedisiplinan. Kebersihan kelas harus dijaga. Sopan dalam berbicara sama. Jangan main HP, tadi sudah kita bahas. Datang tepat waktu, berarti ini disiplin ya. Disiplin masuk kelas. Kemudian tidak ribut di saat lagi belajar, dan ini saling menghormati. Kemudian menghormati guru, tidak menghormati guru, jadi murid teladan. Ini boleh. Semuanya berhak menjadi murid yang dapat diteladani di sekitar. Tidak boleh ribut sama, tidak mengganggu teman ketika belajar, tidak main hakim. Oke, ini penting ini. Tidak main hakim sendiri ketika terjadi konflik di dalam kelas. Ini sangat penting. Tidak main hakim sendiri ini masuk di dalamnya saling menghormati. Walaupun nanti ibu tidak tulis bilang tidak main hakim sendiri, tapi kita harus pahami bahwa ketika ada permasalahan di kelas berarti tolong jangan main hakim sendiri. Apalagi sampai misalnya kayak memukul teman, itu tidak boleh. Itu tidak baik sama sekali. Berarti di sini kesepakatan kelas kita di sini masuk saling menghormati. Ini kita buat untuk dijalankan selama di dalam kelas ya, supaya bilangnya apa? Tertib. Kalau tertib dalam belajar, kamu nyaman tidak? Nyaman. Nah ini keyakinan kelas itu kita buat supaya kamu nyaman, tertib pada saat belajar. Kemudian yang terakhir, tidak boleh merokok, tidak boleh merokok ketiduran dalam keadaan belajar, tidak boleh. Oke, bantah guru. Merokok adalah memang aturan sekolah, dilarang keras merokok. Memang untuk kesehatanmu juga tidak bagus. Kemudian saling menghormati guru. Antara guru pun menghormati kalian, kalian pun menghormati guru. Kita saling menghormati. Kita jalankan keyakinan kelas ini. Nanti kita buat ini kemudian kita tempel di kelas. Bisa?